Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Buya Syakur untuk closing statement. Silakan Buya. Ya, sebagai closing statement itu hari ini kita isi kajian tentang kepemilikan. Insya Allah nanti kapan-kapan saya akan menulis tentang filosofis kepemilikan dan juga psikologi kepemilikan. Cuman yang jelas bahwa kata milik sendiri dari kajian linguistik itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Konjugasinya bisa menjadi malikun, maknanya raja, bisa malikun pemilik, bisa maknanya mamlukun seorang budak, bisa maknanya mulkun kerajaan, ya, bisa maknanya tamlik. Itu konjugasinya sangat luas sekali. Dan di dalam bahasa Arab sendiri juga menjadi masalah sendiri. Di Fatihah tadi ada yang membaca maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin, ada yang panjang, ada yang tidak. Kalau maliki itu tulisannya nggak sama karena mim, lam, dan kaf. Kenapa tidak maliki? Maliki panjang. Nah, supaya bisa dibaca panjang, harokatnya berdiri. Mimnya nggak ada alifnya loh. Iya. Jadi sebetulnya yang lebih dekat maliki, bukan maliki ya. Tapi dia maksa panjang, oke deh, ada masalah itu. Itu nanti saya melihat ada alasannya juga. Nah, kapan itu namanya disebut memiliki, mempunyai? Ya, di kantongnya ada uang, berarti dia memiliki uang. Di rumahnya ada istri, berarti dia memiliki istri. Artinya ketersediaan sesuatu pada diri kita yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Nanti kepemilikan ada yang mebeler, ada yang immebeler. Ada pemilikan yang bergerak dan pemilikan yang tidak bergerak. Seperti rumah, tanah tidak bergerak. Ya kan begitu. Tapi yang harta, deposito sebagainya yang bergerak. Itu semuanya harus kita sadari. Datang kepada kita itu tidak sekaligus. Sampai termasuk kemampuan melihat, mendengar itu pun datangnya bertahap. Bayi lahir tidak otomatis memiliki pendengaran. Baru sekian hari dia baru bisa mendengar. Betul nggak? Bayi lahir juga tidak langsung memiliki kemampuan melihat. Kecuali setelah sekian hari lamanya. Betul nggak? Emosi-emosi juga sama. Tidak ujuk-ujuk langsung bayi punya rasa cinta. Nggak ada. Ya, emosi yang muncul pada bayi itu hanya rasa takut. Ya, takut apa? Takut suara keras. Ya, takut melihat wajah baru. Ya. Emosi yang pertama adalah nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman dia tidur, kalau nggak nyaman dia nangis. Iya kan? Berjalan juga nanti belakangan. Sampai punya rumah itu 50 tahun baru punya rumah manusia nih. Kadang-kadang sampai mati nggak punya rumah. Ngontrak sih. Sampai mati nggak pernah punya rumah. Betapa dhaifnya manusia. Burung sealam dunia punya rumah semua kok. Jadi memang betul Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan secara physically adalah makhluk yang paling lemah. Tetapi dari bangunannya fi ahsani taqwim, yang paling indah, paling cantik adalah manusia. Tidak ada manusia tergila-gila sama gunung, pemandangan indah. Tergila-gila kepada manusia.
Betul nggak? Laki-laki tergila-gila pada perempuan yang cantik cerita. Nggak ada tergila-gila kepada gunung. Fi ahsani taqwim. Dari sisi sosiologis, manusia paling lemah. Semut dari ujung sana, pojok utara sampai pojok selatan, ketika mereka berjalan lurus jalannya, dan ketika ketemu saling bersalaman semua, betul nggak? Bersalaman nggak? Tul terus itu. Rukun banget sih. Kita di dunia antar kiai kadang-kadang salaman dilepasin kok. Iya kan? Ya kalau ustaz biasa mah mending kiai. Kita di sini manusia ada tugas ya untuk mindahin tumbukan batak lah ke tempat bangunan roan anak santri. Ya banyak anak santri yang ngumpet di WC nggak mau roan. Ada yang bawa batang satu-satu. Ya Allah, yang lain bawa 10, yang ini bawa satu-satu. Ada yang ulung-ulungan. Sampai sehari nggak selesai. Ya kan gitu. Tapi semut bawa bangkai belalang segitu besarnya, gotong royong gatat-gotot sampai ke atas rumah. Gotong royong mereka. Memang ada sih semut yang kurang ajar yang nangkring di atas kepala belalang tuh. Tujang-tujing. Ya ada juga yang bangor begitu juga ada. Dari sisi ekonomi, binatang begitu lahir bisa makan sendiri kok. Betul nggak? Manusia sampai punya istri, punya anak masih minta sama orang tua. Betul nggak? Dari sisi fisik, cecek jatuh pernah lihat nggak? Buntutnya putus, tahu nggak? Setelah itu bisa lari nggak? Andai kan Anda jatuh, bisa lari nggak? Secara fisik, secara sosiologis, secara antropologis, secara semuanya manusia lemah kok. Iya. Kenapa manusia diposisikan lebih tinggi dari yang lain? Karena manusia punya pikiran. Ya kan? Jadi ketika manusia tidak menggunakan pikiran, berarti lebih rendah daripada binatang. Terima kasih. Terima kasih. Demikian beberapa yang sudah disampaikan Buya pada closing statement hari ini. Mudah-mudahan memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita menjadi manusia yang lemah ini menjadi manusia yang bermanfaat dengan menggunakan pikiran kita. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.